Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebetulnya bikin sebuah sekolah itu bisa berjalan? Bukan cuma soal guru dan ruang kelasnya ya, tapi sistem besar di baliknya. Nah, hari ini kita bakal ngintip mesin tersembunyi yang membentuk pendidikan anak-anak kita setiap harinya. Ya, kita semua kan lihat ya ruang kelas, guru yang mengajar. Tapi pernah nggak sih kita mikir, apa kerangka yang menopang itu semua? Apa yang nentuin materi yang dipelajari? Dan gimana caranya setiap siswa dibimbing dalam perjalanannya di sekolah? Coba bayangin deh, sebuah sekolah itu kayak digerakin sama dua mesin yang super kuat. Yang satu ngerancang apa yang dipelajari, dan yang satu lagi ngebimbing siapa yang belajar. Keduanya ini harus sinkron. Yuk, kita lihat lebih dalam. Jadi, ini dia kedua mesinnya. Di satu sisi, ada manajemen kurikulum, anggap aja ini arsiteknya. Ini semua tentang apa yang dipelajari dan bagaimana cara ngajarinnya. Nah, di sisi lain, ada manajemen peserta didik yang fokusnya ke siapa, yaitu para siswanya. Tanpa cetak biru yang bagus, bimbingan terbaik pun bisa salah arah. Dan sebaliknya, tanpa bimbingan yang pas, cetak biru sebagus apapun cuma jadi kertas. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari papan gambar, yaitu desain kurikulum. Terus kita bakal ketemu para siswa waktu sekolah, menyambut mereka. Kita juga akan lihat gimana semuanya jadi hidup di kelas, dan gimana caranya kita mengukur hal-hal yang penting. Terakhir, kita akan lihat sistem pendukung di belakang layar, dan ngintip sedikit ke masa depan. Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Jauh sebelum bel sekolah bunyi untuk pertama kalinya, ada proses perencanaan yang teliti banget. Disinilah peta jalan untuk seluruh pengalaman belajar siswa itu dibuat. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen kurikulum itu? Wah, ini tuh lebih dari sekedar milih buku pelajaran loh. Ini adalah sebuah siklus lengkap, mulai dari merencanakan apa yang dibukukan siswa, sampai mengevaluasi apakah rencana itu beneran berhasil atau enggak. Tujuannya adalah memastikan pembelajaran itu bukan cuma terjadi, tapi juga relevan. Nah, ini dia jantungnya manajemen kurikulum. Sebuah siklus yang muter terus. Pertama, Anda susun rencananya. Terus Anda jalankan di kelas. Dan yang paling penting, Anda perbaiki terus berdasarkan apa yang berhasil dan apa yang kurang. Kurikulum yang hebat itu nggak pernah final. Dia selalu berevolusi. Oke, cetak birunya udah ada nih. Tapi kan cetak biru nggak ada artinya tanpa orang-orangnya, ya kan? Sekarang mari kita pindah ke mesin kedua. Gimana caranya sekolah menyambut dan membimbing setiap siswa dalam perjalanan mereka? Jadi, manajemen peserta didik itu bukan cuma soal hari pertama sekolah ya. Ini tuh ngomongin keseluruhan perjalanannya, dari pas masuk gerbang sampai mereka lulus. Tujuannya bukan cuma buat ngisi otak mereka, tapi untuk menciptakan lingkungan di mana seluruh diri mereka itu bisa bertumbuh. Terus gimana proses ini dimulai? Ya, dengan sambutan yang direncanain dengan matang. Sekolah yang efektif itu punya rencana jelas soal berapa banyak siswa yang bisa diterima, pakai kriteria yang adil dan gak cuma lihat nilai, dan semuanya dilakukan secara transparan. Nah, disinilah kedua mesin tadi akhirnya ketemu. Kurikulum itu rencananya, siswa itu orangnya, dan ruang kelas adalah tempat di mana semuanya menjadi hidup. Disinilah teori bertemu dengan praktek. Soalnya, pendidikan yang hebat itu jauh melampaui nilai di rapor aja. Ini tentang memelihara semua aspek pertumbuhan siswa. Lewat ekstrakurikuler, minat mereka dipupuk. Lewat konseling, kesehatan mental mereka dijaga. Tujuannya bukan cuma nyiptain siswa yang pintar, tapi ngebantu mereka jadi manusia yang utuh. Oke, rencananya ada, udah dijalanin juga. Tapi gimana kita tahu kalau semua ini beneran berhasil? Nah, disinilah evaluasi masuk. Dan ini penting banget. Jadi gini, evaluasi itu ada dua jalur yang jalan barengan. Di jalur pertama, sekolah ngaca ke dalam. Kurikulum kita masih relevan nggak ya? Efektif nggak? Terus di jalur kedua, mereka lihat ke siswanya. Gimana kemajuan setiap anak? Bukan cuma akademisnya, tapi juga emosional dan pribadinya. Terus, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, gimana caranya? Iya, pakai data. Setiap potongan informasi, dari profil siswa sampai prestasi mereka, itu jadi kayak kepingan puzzle. Kalau disatuin dan dibagikan ke orang tua, data ini bisa ngasih gambaran yang jelas tentang di mana posisi seorang siswa dan kemana mereka harus melangkah selanjutnya. Bayangin aja ngurusin semua data ini manual, pasti repot banget kan? Nah, disinilah peran teknologi jadi krusial. Sistem manajemen digital bantu sekolah buat nyatet dan ngelaporin data ini secara efisien, yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk setiap siswa. Sebuah sekolah itu nggak mungkin bisa sukses sendirian. Ada seluruh jaringan pendukung yang kerja di balik layar untuk memastikan para siswa punya semua yang mereka butuhkan untuk berhasil.
Coba dianggap layanan pendukung ini sebagai payung pelindung dari sekolah. Ini mencakup hal-hal praktis kayak kesehatan dan transportasi, sampai panduan buat masa depan kayak bimbingan karir. Dan yang paling penting, payung ini harus cukup besar untuk melindungi semua orang, termasuk memastikan fasilitas yang ramah untuk siswa berkebutuhan khusus. Tapi ya, mungkin support system yang paling kuat itu bukan layanan, tapi kemitraan. Kemitraan antara sekolah dan rumah. Saat guru dan orang tua bekerja sama sebagai satu tim, disitulah siswa benar-benar bisa berkembang. Sinergi itulah kuncinya. Oke, terakhir, yuk kita lihat ke masa depan. Dunia ini kan berubah terus, dan sistem pendidikan juga harus ikut beradaptasi untuk nyiapin siswa menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Kalau kita lihat ke depan, ada tantangan-tantangan besar buat sekolah. Gimana caranya sekolah bisa memenuhi kebutuhan setiap murid yang makin beragam? Gimana caranya mereka mengubah teknologi bukan cuma jadi alat, tapi jadi partner belajar yang sesungguhnya? Dan gimana caranya mereka mendukung para guru di tengah kurikulum yang terus berubah? Nah, jawabannya itu ada di inovasi dan kolaborasi. Sekolah-sekolah yang berpikiran maju itu nggak kerja sendiri, mereka melibatkan seluruh komunitas. Mereka mulai pakai metode kayak pembelajaran berbasis proyek yang bikin belajar jadi lebih nyata. Dan fokusnya digeser dari sekedar tahu fakta jadi mengembangkan keterampilan yang serbaguna. Oke, kita udah ngintip nih di dalik tirai sistem pendidikan. Pertanyaan terakhir ini bukan buat sekolah, tapi buat kita semua. Setelah tahu cara kerja mesin ini, peran apa yang akan Anda mainkan sebagai orang tua, tetangga, atau anggota masyarakat untuk ikut membantu membangun masa depan pendidikan yang lebih baik?